wabarakatuh. Halo para generasi milenial di seluruh Indonesia, khususnya siswa SMP Negeri 1 Mungelan. Apa kabar semuanya? Tentu baik-baik saja bukan? Baiklah, berjumpa lagi dengan Bu Mela di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan yang kita lakukan pada hari ini menjadi nilai ibadah bagi kita. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Baik, minggu lalu kita sudah belajar mengenai teks tanggapan. Hari ini kita akan belajar tentang cerita inspiratif. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu menelaah struktur kebahasaan cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran pada hari ini: 1. Mampu menentukan struktur cerita inspiratif. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri kebahasaan cerita inspiratif. Yang ketiga, mampu menjelaskan isi teks cerita inspiratif. Dan yang keempat, mampu menilai sajian cerita inspiratif. Sebelumnya, kalian sudah sering mendengar atau membaca cerita bukan? Seperti apa sih cerita inspiratif itu? Nah, agar lebih jelas, mari kita baca contoh teks cerita inspiratif berikut. Mari kita baca cerita berikut. Penulis dan pelukis. Kata-kata yang ditulis mulai mengalami kebuntuan. Aku mandek menuliskan ini cerita pada kertas yang akan kukirimkan kepada penerbit melalui pos surat untuk besok. Sejenak, aku meninggalkan meja kerjaku dan memutuskan untuk bersepeda keliling kompleks. Pada saat di perjalanan, aku melihat seorang pelukis laki-laki yang dikerumuni oleh banyak orang. Orang-orang melihat kepiawaiannya mengoleskan cat pada kanvas dengan menggunakan kaki. Ya, kaki. Pantas saja mengundang banyak perhatian orang. Batinku. Ia melukis tentang recto verso bayangan seorang perempuan. Setelah selesai, ia pun mulai berpresentasi terhadap apa yang sudah ia lukis. Ia mendekati seorang gadis dan bertanya, "Apakah kamu melihat gambar ini dengan jelas?" Tanyanya ketika ia menunjukkan lukisannya yang berjarak 5 cm di hadapan wajah gadis tersebut. Lalu gadis itu menggeleng. Pelukis itu pun mundur beberapa langkah dan bertanya kembali, "Apakah kamu sudah bisa melihat gambar apa ini?" "Ya, gambar gadis berambut panjang di bawah pohon," ujar gadis itu. Begitulah ketika cara kamu ingin melihat mimpi. Kamu melihat mimpi terlalu dekat, jadinya malah buta dan tidak melihat jelas. Cobalah sebentar untuk mengarahkan pandangan ke tempat lain dan memberikan jarak kepada mimpi. Maka kamu akan tetap bisa fokus. Pelukis itu mengakhiri presentasi karyanya, lalu diberi tepuk tangan dengan riuh. Tak lupa, beberapa orang memberikan uang di kotak silver yang ada
ada di depan. Melihat pertunjukan tadi, aku kembali mengingat mimpiku. Ambisiku menjadi penulis. Mungkin saat ini aku melihat mimpi terlalu dekat, sehingga aku kesulitan menulis dan kehilangan arah. Aku segera kembali ke rumah dan akan mengubah ambisiku, bukan hanya sekedar yang menyesatkan, tetapi juga mengarahkan. Hebat! Kalian telah membaca sebuah cerita. Sekarang mari kita diskusikan isi cerita tersebut. Yang pertama, berkisah tentang apa cerita tersebut? Ya, cerita tersebut berkisah tentang seorang penulis yang mengalami kebuntuan, lalu terinspirasi dari seorang pelukis. Kemudian yang kedua, apakah ada tokoh yang dikisahkan? Ada atau tidak? Ya, tentu ada. Tokohnya yaitu aku, pelukis, dan seorang gadis. Kemudian yang ketiga, apakah cerita itu memiliki alur? Ya, alur cerita dimulai dari seorang pelukis atau tokoh aku yang kehabisan ide kemudian pergi bersepeda. Yang kedua, tokoh aku melihat seorang pelukis sedang dikerumuni banyak orang karena kepiawaiannya memgoreskan cat dengan kaki. Yang ketiga, tokoh aku melihat pelukis mendekati seorang gadis dan mendekatkan lukisannya dengan jarak 5 cm. Gadis itu menggeleng saat ditanya apakah ia bisa melihat gambar itu dengan jelas. Namun setelah pelukis itu mundur beberapa langkah, gadis itu mengatakan bahwa ia bisa melihat lukisan seorang wanita berambut panjang di bawah pohon. Kemudian alur yang keempat, pelukis itu menjelaskan jika melihat mimpi terlalu dekat akan membuat buta dan tidak jelas memandangnya. Kemudian yang terakhir itu 5, setelah mendengar perkataan pelukis terhadap gadis itu, sang penulis atau tokoh aku pulang dan akan mengubah ambisinya ke arah yang benar. Kemudian yang keempat, bagaimana jenis kisah dan sifat cerita tersebut? Cerita tersebut berupa kisah nyata yang menginspiratif. Cerita tersebut juga bersifat naratif. Luar biasa bukan? Sampai di sini kalian sudah paham tentang cerita inspiratif? Nah, sekarang mari kita kenali ciri-ciri dan struktur cerita inspiratif. Sebelum kita mengenal ciri dan struktur cerita inspiratif, mari kita ulas apa sih cerita inspiratif itu? Cerita inspiratif adalah suatu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan memotivasi dan memberikan inspirasi atau ilham kepada seseorang. Gimana sih ciri-ciri cerita inspiratif? Ciri-ciri cerita inspiratif yang pertama, berisi kisah nyata. Ya, jadi kisah seseorang yang nyata, bukan fiktif. Kemudian yang kedua, memiliki tema. Yang ketiga, ada alur. Kemudian yang keempat, ada tokoh. Tokohnya tadi dalam contoh tadi ada tokoh aku, ada pelukis, dan juga seorang gadis. Dan yang terakhir bersifat
ilustrasi merupakan pengantar cerita atau pengenalan latar dan tokoh. Contoh, kata-kata yang kutulis mulai mengalami kebuntuan. Aku mandek menuliskan ide cerita pada kertas yang akan kukirimkan kepada penerbit melalui pos surat untuk besok. Sejenak aku meninggalkan meja kerjaku dan memutuskan berkeliling kompleks. Lalu yang kedua yaitu bagian perumitan. Perumitan adalah mulai timbulnya masalah. Contoh, pada saat di perjalanan aku melihat seorang pelukis laki-laki yang dikerumuni oleh banyak orang. Orang-orang melihat kepiawaiannya menggoreskan cat pada kanvas dengan menggunakan kaki. Ya, kaki batinku. Pantas saja mengundang banyak perhatian orang. Ia melukis tentang recto verso bayangan seorang perempuan. Setelah selesai, ia pun mulai berpresentasi terhadap apa yang sudah ia lukis. Ia mendekati seorang gadis dan bertanya, "Apakah kamu melihat gambar ini dengan jelas?" Tanyanya ketika ia menunjukkan lukisan yang berjarak 5 cm di hadapan wajah gadis tersebut. Lalu gadis tersebut menggeleng. Selanjutnya, yang ketiga yaitu bagian komplikasi. Komplikasi merupakan puncak masalah, ya. Puncak masalah di mana sesuatu itu bisa memberikan inspirasi atau mengilhami seseorang. Contohnya, pelukis itu pun mundur beberapa langkah dan bertanya kembali, "Apakah kamu sudah bisa melihat gambar ini?" "Ya, gambar gadis berambut panjang di bawah pohon," ujar gadis itu. Begitulah ketika cara kamu ingin melihat mimpi. Kamu melihat mimpi terlalu dekat, jadinya malah buta dan tidak melihat jelas. Cobalah sebentar untuk mengarahkan pandangan ke tempat lain dan memberikan jarak kepada mimpi. Maka kamu akan tetap bisa fokus. Kemudian selanjutnya ada resolusi. Resolusi itu yang bagaimana? Resolusi ini merupakan penyelesaian masalah. Contoh, melihat pertunjukan tadi, aku kembali mengingat mimpi dan ambisiku menjadi penulis. Mungkin saat ini aku melihat mimpi terlalu dekat sehingga aku kesulitan menulis dan kehilangan arah. Nah, inilah penyelesaiannya. Si tokoh aku itu menyadari bahwa ia itu sudah kehilangan ide karena terlalu dekat melihat mimpi. Yang terakhir adalah koda. Koda merupakan pesan yang hendak disampaikan kepada pembaca. Nah, mana pesannya di sana? Aku segera kembali ke rumah dan akan kuubah ambisiku, bukan hanya sekedar ambisi yang menyesatkan, tetapi juga mengarahkan. Nah, inilah kodenya. Koda itu pesannya. Pesannya itu apa? Bahwa dia itu tidak akan menyesatkan, ya, ambisinya tidak akan menyesatkan, melainkan ia akan lebih terarah gitu, akan lebih baik lagi ketika ia ingin menjadi seorang penulis. Baik, sampai di sini, apakah kalian sudah paham mengenai struktur cerita inspiratif? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan bagaimana kaidah kebahasaan cerita inspiratif. Bagaimana sih kaidah kebahasaan cerita inspiratif itu? Yuk, kita pelajari bersama. Ya, kaidah kebahasaan cerita inspiratif yang pertama, menggunakan kata kerja tindakan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya. Yang ketiga, menggunakan kata depan dan konjungsi tempora. Kemudian yang keempat, menggunakan kata ganti orang
Dan yang kelima adalah menggunakan kalimat langsung. Di paragraf 1, kaidah kebahasaan yang muncul. 1. Menggunakan kata kerja tindakan, yaitu menuliskan, meninggalkan, memutuskan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku. Kutulis, kerjaku, itu kata ganti orang pertama. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suasana atau keadaan tokoh, yaitu saat mengalami kebuntuan. Nah, ini adalah menggambarkan suasana atau keadaan tokohnya, bahwa si tokoh aku sedang mengalami kebuntuan. Kemudian paragraf yang kedua, kaidah kebahasaan yang muncul. 1. Menggunakan kata kerja tindakan, masih melihat, menggoreskan. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama dan ketiga, karena di sana ada aku, kemudian ada ia. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suasana atau keadaan tokoh, yaitu digerumuni banyak orang, kepiawaian. Ini kan suasana, berarti orang nih ya, karena digerumuni banyak orang. Kemudian yang keempat, menggunakan kata depan di pada ya. Kemudian yang kelima, menggunakan konjungsi temporal waktu, yaitu saat ya, saat itu namanya temporal waktu atau kata waktu, temporal waktu ya. Kemudian temporal atau waktu intinya ya. Kemudian setelah ini menandakan waktu. Baiklah, pada paragraf ketiga, kaidah kebahasaan yang muncul. 1. Menggunakan kata kerja tindakan, melihat, menunjukkan, menggeleng, memberikan. Tindakan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata ganti orang kedua dan ketiga, yaitu kamu, ia. Yang ketiga, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suasana atau keadaan tokoh. Kamu melihat mimpi terlalu dekat, jadinya malah buta dan tidak melihat jelas. Nah, inilah keadaannya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata depan di. Yang kelima, menggunakan kalimat langsung. Ya, contohnya, apakah kamu bisa melihat gambar ini? Ya, gambar gadis berambut panjang di bawah pohon, dikejar gadis itu. Begitulah ketika cara kamu ingin melihat mimpi. Nah, itu yang di garis merah, yang berwarna merah pada paragraf ketiga, itu merupakan kalimat langsung. Kemudian pada paragraf 4, kaidah kebahasan yang muncul menggunakan kata kerja tindakan, mengakhiri, menarik. Dan yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suasana, diberi tepuk tangan yang riuh, suasana ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata depan di. Paragraf kelima yang muncul kaidah kebahasaannya adalah 1. Menggunakan kata kerja tindakan, melihat, menulis, menyesatkan, mengarahkan. Dan yang kedua, menggunakan kata kerja yang menggambarkan keadaan tokoh. Aku kesulitan menulis dan kehilangan arah di keadaan tokoh ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan kata depan di, ke. Kemudian yang keempat, menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku. Dan yang terakhir 5 adalah menggunakan konjungsi temporal saat ini. Setelah berlatih menelaah, kalian jadi sudah paham bagaimana proses pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau membosankan? Baik, mari kita simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Struktur cerita inspiratif yaitu orientasi, perumitan,
komplikasi, resolusi, dan koda. Kaidah kebahasaan yaitu menggunakan kata ganti orang, konjungsi temporal, kata kerja tindakan, kata kerja yang menggambarkan suasana atau keadaan tokoh, kata depan, dan kalimat langsung. Baiklah, jika kiranya sudah paham, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Enak rasanya makan biji selasih, lebih enak makan buah pepaya. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.